Hellcat. Hai adik-adik, selamat datang kembali di Goshen Education Channel bersama Miss Ingrid. Apa kabar kalian semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan video kita kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jika pada video pembelajaran lalu kita belajar mengenal bentuk aljabar, kali ini Miss akan ajarkan kalian bagaimana penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Dan materi ini ada di kelas 7. Bagi adik-adik yang sedang belajar materi ini, tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran menarik lainnya. Sekarang kita mulai belajar ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar antara lain, yang pertama adalah suku-suku yang sejenis. Adik-adik harus lihat ya, suku-suku mana saja yang sejenis. Misalnya, 2x ditambah 5x. Untuk kedua suku ini, yaitu 2x dan 5x adalah suku yang sejenis. Kita bisa tahu bahwa kedua suku-suku ini adalah sejenis dilihat dari variabelnya. 2x variabelnya adalah x dan suku 5x variabelnya adalah x. Jadi 2x dan 5x adalah suku sejenis. Jadi 2x bisa dijumlahkan dengan 5x. 2x ditambah 5x hasilnya 7x. Contoh berikutnya adalah 3a kuadrat b dikurang 12a kuadrat b. Coba kita lihat ya variabelnya. Variabel dari kedua suku ini adalah a kuadrat b. Jadi 3a kuadrat b dan 12a kuadrat b bisa dikurangkan. 3a kuadrat b dikurang 12a kuadrat b hasilnya adalah minus 9a kuadrat b. Sampai di sini adik-adik paham kan? Jika suku-sukunya tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan maupun tidak bisa dikurangkan. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, AB tambah AC sama dengan A buka kurung B ditambah C atau A buka kurung B ditambah C hasilnya AB tambah AC. Berikutnya, AB dikurang AC sama dengan A buka kurung B dikurang C atau A buka kurung B dikurang C sama dengan AB dikurang AC. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu hasil perkalian dua bilangan bulat. Yaitu yang pertama, hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Dan yang terakhir, hasil perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama adalah 4a ditambah 10b dikurang 9a ditambah 12ab. Adik-adik ingat, kita tentukan terlebih dahulu mana saja suku-suku yang sejenis. Dari soal yang pertama ini, suku yang sejenis adalah 4a dan minus 9a. 4a dan minus 9a adalah suku sejenis. 4a
4A dikurang 9A, lalu kita tulis suku yang tidak sejenis, yaitu ditambah 10B ditambah 12AB. Adik-adik juga harus perhatikan tanda bilangannya ya. 4A dikurang 9A sama dengan 4 dikurang 9. 4 dikurang 9 ini kita buat di dalam kurung ya. 4 dikurang 9A ditambah 10B ditambah 12AB. 4 dikurang 9 hasilnya minus 5. Jadi minus 5A ditambah 10B ditambah 12AB. Ini adalah hasilnya. Jika kita lihat hasilnya, tidak ada lagi suku yang sejenis. Jika tidak ada suku-suku yang sejenis, adik-adik tidak perlu menjumlahkan dan juga mengurangkannya. Contoh yang kedua yaitu 5P dikurang 6PQ dikurang 7P kuadrat ditambah 16PQ ditambah 8P. Kita cari ya suku-suku yang sejenis. Di sini suku yang sejenis adalah 5P dan positif 8P. Ini adalah suku sejenis. Kita tulis di bawah 5P ditambah 8P. Berikutnya suku yang sejenis adalah minus 6PQ dan positif 16PQ. Lihat ya variabelnya. Jika variabelnya sama, maka suku tersebut adalah suku yang sejenis. Di sini minus 6PQ dan positif 16PQ adalah suku sejenis. Jadi kita tulis di bawah ya adik-adik. Dikurang 6PQ ditambah 16PQ. Dan jangan lupa untuk menulis minus 7P kuadrat. 5P ditambah 8P dan 6PQ ditambah 16PQ. Ini kita buat koefisiennya di dalam kurung ya. 5 ditambah 8P ditambah minus 6 ditambah 16PQ dikurang 7P kuadrat. Hati-hati dengan tanda bilangannya. Adik-adik jangan sampai salah menulis tanda bilangannya. 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13. Jadi kita tulis 13P. Lalu ditambah 10PQ karena minus 6 ditambah 16 adalah 10 dikurang 7P kuadrat. Ini adalah hasilnya ya. Kita tidak bisa sederhanakan lagi karena tidak ada suku-suku yang sejenis. Soal yang terakhir. Tentukan keliling dari bangun berikut. Di sini ada segitiga sama sisi, di mana panjang sisinya adalah 2x. Jika satu sisi panjangnya 2x, maka panjang sisi yang lain adalah 2x. Karena di sini segitiga sama sisi. Langsung saja kita tentukan kelilingnya ya. Untuk mencari keliling segitiga, maka panjang semua sisinya kita jumlahkan. Di sini juga panjang semua sisi segitiga juga akan kita jumlahkan, yaitu 2x ditambah 2x ditambah 2x sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2, lalu nanti kita kalikan dengan x. 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 6. Maka jawabannya adalah 6x. Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti kan apa yang Miss jelaskan tadi? Jika adik-adik belum mengerti, adik-adik boleh ulangi video ini. Dan jangan lupa untuk terus berlatih di rumah ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Untuk video selanjutnya kita akan belajar
perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.